Halo teman-teman, bareng Mister Fun Code lagi. Kali ini kita mau lanjutin project kita Hacker versus Virus. Let's go. Kita masuk part yang kedua. Oke. Nah, teman-teman kalau sudah menyelesaikan di part yang satu, nah udah selesai belum? Oke. Kalau belum ya selesaikan dulu ya, teman-teman. Karena, ini adalah kelanjutan dari part yang pertama. Jadi di part 2 ini nanti kita akan coba susun tampilan dari atas sampai bawah ya, di tampilan halaman game kita. Oke, let's go, kita mulai. Tapi sebelum itu, pastiin teman udah subscribe dulu di bawah video ini. Masih ada tulisannya belum? Ya? Udah ya? Oke, kalian cek masih ada tulisannya? Kalau masih, klik aja. Nah, kalau udah tidak ada, let's go, kita lanjutin programnya. Oke, dari part 1 kalian sudah memiliki satu layar hitam gini doang ya, kosong ini doang teman-teman. Kita bisa tutup dulu. Nah, sekarang kita scroll ke bawah ya teman-teman, akan membuat dan melengkapi di bagian game loop-nya. Jadi setiap kita membuka gamenya dia akan terus-menerus mengupdate. Nah, apa yang mau kita update di dalam frame-nya? Nah, tentu saja kita akan menampilkan banyak elemen ya di dalam layarnya, di layar gamenya nanti teman-teman. Oke, so di sini setelah ini ya for event, sebelum update teman-teman kita taruh programnya di sini ya untuk tampilan dari halaman game kita. Oke, kalian bisa bikin aja new line atau baris baru di sini ya. Nah, di bagian ini teman-teman kita akan tambahkan dulu satu kondisi, yaitu if not state. State dari apa? Nah, kita kan kemarin udah bikin state tuh teman-teman, yang ini. Isinya adalah dictionary yang ada di dalam reset game. Ada banyak hal nih di sini ya, ada virus, ada player text, score, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kita akan memastikan dulu bahwa game over ya, state game over, dan state yang kedua adalah win, teman-teman. Dia masih false. Oke. If not state game over and not state win, berarti apa? Oke, dia masih false ya teman-teman ya, alias belum selesai, gamenya belum habis ya, belum kalah maupun belum menang. Nah, di dalam sini kita akan tampilkan semua hal tadi teman-teman. Oke, ini penting harus ditambahkan teman-teman, karena bakal kita lanjutin nanti ya ketika dia sudah menang maupun kalah. Oke, nah di dalamnya kita akan tampilkan banyak hal. Oke, kita mulai dari pertama yang paling atas itu title dari gamenya, teman-teman ya. Kalian bisa bikin aja kayak gini title. Kita pakai title font ya, yang paling gede. Oke, kalau kalian masih ingat di part 1 sudah nambahin ini beberapa font. Oke, kita pakai yang title font yang paling gede, teman-teman. Nah, kita menggunakan render di sini. Oke, apa yang kita render? Kita akan membuat tulisan hacker versus virus kayak gini ya, teman-teman. Kalian bisa variasikan saja untuk tampilan dari teksnya mau kayak gimana. Oke, habis itu kita kasih true dan juga warnanya yellow. Jadi, dengan render ini, teman-teman, kita harus mencantumkan beberapa parameter ya. Yang pertama adalah tulisannya dulu, teksnya apa, habis itu kita kasih true. True ini adalah untuk fitur anti alias. Jadi, kita pengen dia itu di pinggiran tulisannya itu tidak kotak-kotak ya, alias dia halus gitu untuk grafisnya, maka kita kasih true. Terus kita kasih warnanya di sini yellow ya, termasuk warna yang udah kemarin kita tambahkan di part 1. Oke. Nah, saya ini baru bikin objeknya ya, objek title-nya, teman-teman. Nah, kita harus menampilkan. Cara tampilnya gimana? Kita sebut dulu screen-nya, ya kan? Terus kita kasih bleed. Habis itu di dalam bleed, nah tinggal kita sebut objek apa yang mau ditampilkan, yaitu title di sini kita kasih aja dan kita taruh dia di suatu titik ya. Titiknya koordinat di sini ya, teman-teman, X dan Y. Nah, X dan Y kalau di Pygame itu dari pojok kiri atas ya, teman-teman. Jadi dimulai dari pojok kiri atas, kita bisa hitung itu 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. Jadi teman-teman semakin teman-teman geser ke kanan, maka X-nya akan semakin bertambah. Dan teman-teman ketika semakin bergerak atau bergeser ke bawah, maka Y-nya akan semakin bertambah.
Oke, jadi ini agak berbeda ya dengan koordinat sistem pada umumnya yang biasanya itu nolnya nih di dalam atau di tengah-tengah dari screen ya, teman-teman. Nah, kalau di Pine Game ini agak berbeda. Dia dimulai dari pojok kiri atas. Nah, di sini teman-teman kalau kita jalankan, kita bisa lihat tuh dia. Nih, di sini tadi kita pakai true ya, anti aliasnya dia halus di pinggir-pinggirnya, teman-teman. Dan ingat dia mulai dengan titik pojok kiri atas ya, ini 0,0, X-nya 0. Dan ini kalian bisa amati tadi ya, bahwa kita menambahkan berapa tadi? 100 ya, ini X-nya. Berarti dari kiri jaraknya itu 100 dan dari atas jaraknya itu 40. Sehingga dapatlah seperti ini, teman-teman. Nih, dari kiri 100, dari atas 40. Oke, dan kita ngitungnya dari pojok kiri atas ke sini juga ya, teman ya, hacker. Underscore virus seperti ini, warnanya kuning sudah berhasil muncul, teman-teman. Oke, nah nanti teman-teman tinggal ditambahkan aja untuk beberapa tulisan lainnya di bawah-bawahnya sini sampai paling akhir. Oke, kita bisa silang dulu. Tinggal kita lanjutin lagi, teman-teman, di bawahnya sini setelah title. Kita bisa tambahkan. Oke, bawahnya adalah score dan juga health, teman-teman. Kita jadiin satu aja ya di sini. Oke, kita pakai small font yang paling kecil. Habis itu tinggal kita kasih aja. Di sini aku pakai F ya, teman-teman, F string. Ini digunakan untuk mempermudah kita dalam menyusun tulisan, teks, string, dan juga variabel yang ingin dijadiin satu di dalam string tersebut. Kita bisa pakai F seperti ini, teman-teman. Kalian bisa lihat aja. Oke. Ini variasi doang ya, teman-teman. Tanda kurungnya itu kalian bisa bebas, boleh dikasih, boleh enggak. Oke, nah ini score. Habis itu kita pengen menampilkan data uh, dari si state-nya, teman-teman ya. Nah, kita ambil data dari state, kita dapetin nilai skornya ya, teman-teman, yang udah kita bikin di atas tuh ya skornya. Oke, kita ambil di sini, kita tampilkan. Setelah itu kita kasih batasan dikit ya, teman-teman. Habis itu ada health. Nah, di sini kita bakal isi juga dengan state health, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, ini adalah cara kita biar mendapatkan satu baris secara langsung untuk nampilin skor dan juga health-nya. Tinggal berapa dan skornya berapa banyak. Oke, terus kita kasih true lagi sama kayak atas dan juga kita kasih warnanya apa. Misalnya di sini adalah purple. Oke, ini contoh aja. Kalian bisa pakai warna yang lain kalau mau. Habis itu bawahnya sama ya. Kita tinggal bleed aja ya teman-teman untuk menampilkan. Oke, score render kita taruh dia agak bawahan dikit ya teman-teman. Jadi secara X ya koordinatnya masih sama 100. Kita pengen rata kiri semuanya ya. Terus Y-nya kita taruh bawahnya dikit di sekitar 130. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk yang tulisan kedua kita coba jalankan, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini kurang lebih. Tuh. Virus title, terus bawahnya kita kasih info atau menampilkan statistik ya, skornya berapa banyak yang udah didapetin nanti dan juga health-nya tinggal berapa. Oke, kayak gini untuk yang kedua. Yang berikutnya bawahnya kita bakal lanjutin. Oke, di bawahnya kita mau menambahkan time, jadi tinggal bikin aja sama ya caranya teman-teman. Kita pakai small font, render aja. Di situ kita pakai F string tadi sama ya, time. Terus kita kasih aja variasi pakai tanda kurung siku di situ. Terus kita sebutin state-nya dari key virus timer, teman-teman, untuk mendapatkan time. Oke, nah untuk ngomongin timer juga teman-teman di sini kita kasih 600. Nah, 600 ini adalah millisecond ya, milidetik. Jadi ketika kita pengen nanti menampilkannya sebagai detik, ya kita harus bagi dia dengan 60. Oke, kenapa bagi 60? Ya karena 1 detik itu 60 milidetik atau millisecond. Maka ya harus kita bagi 60 untuk menampilkan 1 detiknya. Oke. Habis itu kita lanjutin teman-teman ya di sini. Nah, nih dibagi 60. Oke, double slash kayak gini ya. Terus kasih true juga dan warnanya kita mau bikin dia jadi putih. Oke. Seperti ini teman-teman, tinggal kita bleed juga ya sama kayak score render. Nah, ini kita kasih timer render dan kita taruh di bawahnya dikit jadi 170 ya. X-nya masih sama 100,
Y-nya yang agak ke bawah 170 di sini. Oke, kita coba cek dulu teman-teman apakah berhasil. Nah, di sini. Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Kita bungkus pakai kurung siku. Ini variasi doang teman-teman, nggak ngaruh apapun. Yang penting ya teman-teman kasih aja sesuai kemauan kalian ya. Oke, kita bisa lanjutin untuk berikutnya teman-teman. Kita akan menampilkan virusnya ya. Kita tinggal bikin aja virus render font. Nah, ini di sini untuk virus kita pengen agak gedean dikit ya. Kita pakai font yang sedang ukurannya ya. Pakai yang font ini, font.render. Oke, tinggal kita sebutin teman-teman ya nama virusnya dari state terus virus name kayak gini. Tinggal kita kasih terus sama ya. Habis itu juga ada warnanya. Nah, untuk virus kita mau pakai warna merah ya, alias red di sini. Tinggal kita bleed juga teman-teman. Screen bleed terus kita sebutin dan kita taruh dia 100 juga X-nya, Y-nya kita geser bawah dikit ke 270. Oke, seperti ini teman-teman. Kita coba cek dulu ya apakah berhasil. Nah, ini dia. Oke, sudah muncul di bagian sini spyware. Nah, karena di sini kita pakainya adalah random choice teman-teman ya. Jadi dia akan secara acak menampilkan nama virusnya ya. Oke. Misal tadi kita kan awalnya spyware. Nah, kita jalankan lagi pasti dia udah beda lagi, ransomware. Kita jalankan lagi, dia harusnya beda lagi. Nah, ini kebetulan sama ransomware. Jalankan lagi. Nah, worm dan seterusnya, teman-teman. Oke. Kayak gitu cara kerjanya. Sudah berhasil menampilkan secara acak ya. Oke, itu untuk bagian virus. Nah, berikutnya bawahnya virus, teman-teman. Kita mau tambahkan untuk terminal text. Jadi kita kasih di sini ya teman-teman pakai small font. Terus kita akan tambahkan ini ala-ala kayak terminal di komputer atau PC kita ya teman-teman ya. Contohnya kayak yang bawah ini nih tuh. Di video hacker virus. Nah, teman-teman juga bisa bikin kayak gini. Oke. Di sini kita menggunakan double backslash. Oke. Ini backslash bukan slash ya teman-teman. Jadi di atasnya tombol enter. Kalian bisa pakai aja itu backslash. Jadi karena di sini kita pengen pakai backslash ya, kita harus awali dengan backslash juga ya, karena kita kalau backslash itu sebenarnya dipakai untuk tambahan yang lain ya teman-teman, kayak backslash n untuk bikin satu baris baru dan backslash yang lain. Nah, maka dari itu untuk kita nampilin backslashnya saja kita harus kasih backslash lagi di sebelumnya. Oke, sama kayak gini ya, virus, terus kita kasih tanda kayak gini buat ala-ala aja, mirip kayak yang di bawah ini, teman-teman. Oke, seperti ini. Terus tinggal kita kasih true dan juga warnanya kita mau pakai green. Oke, terus tinggal kita bleed aja ya untuk terminal text-nya. Dan kita taruh dia di bawahnya mungkin sekitar 370. Kita coba jalankan lagi, teman-teman, kita cek. Nah, itu dia. Nih, udah ala-ala kayak gini ya yang di bawah tadi, teman-teman. Kalau kalian lihat tadi ya, C ini untuk sistemnya dan juga ya ini kayak semacam folder-foldernya gitu aja. Oke, cukup bagus teman-teman kayak gini ya. Kita bisa lanjutkan untuk berikutnya. Oke, nah berikutnya kita pengen membuat rectangle teman-teman alias kotak ya untuk tempat kita nanti menginputkan. Oke, menginputkan alias mengetik ya. Tempat kita nanti naruh huruf-huruf yang kita ketik teman-teman. Oke, maka di sini kita menggunakan rect ya teman-teman. Pygame draw rect adalah cara kita untuk membuat rectangle, oke, alias persegi atau persegi panjang teman-teman. Tinggal kita kasih aja di dalamnya beberapa parameter ya. Nah, parameter yang pertama adalah screen-nya dulu teman-teman. Kita sebut tempat kita naruh di mana ya, di screen. Habis itu kita kasih warnanya apa. Oke, warnanya kita kasih gray di sini. Habis itu kita sebutin beberapa hal di sini teman-teman ya. Pertama adalah posisi X-nya ya. Oke, kayak gini. Habis itu setelah itu posisi Y-nya teman-teman kita taruh di sekitar 410. Habis itu kita kasih panjangnya. Oke, panjangnya mau berapa panjang, berapa piksel di sini. Nah, misal kita mau kasih 530 ya di sini sekitarnya. Habis itu lebarnya alias ketinggiannya teman-teman mau seberapa tinggi ya ke bawahnya. Kita kasih 70 di sini. Oke, terus kita bisa set juga border radiusnya teman-teman ya, biar dia ujungnya tidak terlalu lancip. Kita pengen dia tumpul ya, kita kasih border radius sebesar 10 dulu. Oke, kayak gini teman-teman. Kalau kalian jalankan, nah kita lihat hasilnya seperti apa. Tuh,
sudah ada kotak di sini ya untuk bagian input. Oke, persegi panjang warnanya gray. Terus letaknya di 80 410 ya. Ini X-nya dan Y-nya di pojok kanan, pojok kiri atas ini. Terus panjang tadi 500 sekian dan tingginya ini sekitar 70-an tadi. Oke. Kayak gini ya, teman-teman untuk kolom inputnya, kolom mengetiknya ya. Sementara kita bisa tutup dulu, kita akan percantik lagi kolom inputnya dengan kotak yang lain, teman-teman ya. Jadi kita bikin aja nanti untuk bordernya, biar ada semacam apa ya, border yang menunjukkan bahwa disitulah tempat kita menginputkan. Sama ya, teman-teman, untuk border kita bisa bikin rectangle lagi, satu lagi ya. Jadi ya ini gampangnya double aja, teman-teman. Double rectangle kita sebutin screen, terus kita kasih warnanya. Nah, untuk yang bawah ini, teman-teman, kita kasih warnanya green ya. Untuk sebagai bordernya. Warnanya hijau, terus kita letakkan sama ya, X dan Y-nya. Terus tinggal kita taruh untuk panjang dan lebarnya masih sama juga, teman-teman. Nah, bedanya di sini kita kasih border. Bordernya setebal 3 di sini. Oke, dan kita kasih border radius juga sama, 10. Nah, kalau kita jalankan, kita lihat nih hasilnya. Tuh, makin cakep tuh. Ya kan, ada bordernya seperti ini, teman-teman. Oke, inilah cara kita untuk membuat kolom inputnya ya, teman-teman. Kurang lebih jadinya nanti bakal seperti ini. Oke, kalian bisa variasikan aja mau dibikin kayak gimana. Bisa diubah juga border radiusnya, misal pengen lebih melengkung ya tinggal ditambahin. Terus misal teman-teman juga pengen dia agak ke kanan atau agak ke kiri ya, tinggal diubah-ubah aja ukurannya ini ya, posisi maupun ukurannya. Oke, ukuran panjang yang ini dan juga lebar atau tingginya yang di sini, teman-teman. Oke, itu dia yang ini 530 dan 70-nya ini. Oke, seperti itu teman-teman untuk input areanya. Berikutnya, teman-teman kita bisa tambahin lagi ya. Untuk input render, ini adalah tempat kita menampilkan ya apa yang kita ketikin, teman-teman. Kita kasih font kayak gini. Terus kita mau mengambil dari state data apa player text, apa yang kita ketikkan nanti, teman-teman. Nanti kita pengen dia berada di tengah-tengah pada input areanya tadi, oke? Seperti biasa kita kasih true dan white dulu, warnanya kita pengen dia white ya untuk kita apa ya, yang kita ketikin nanti, teman-teman. Yang kita bleed lagi sama. Oke, input render, habis itu kita taruh dia di tengah-tengah dari inputnya tadi, teman-teman ya. Oke, kita set di sini sekitarnya 428 lah ya di sini. Kalian bisa coba-coba aja nanti sesuaikan dengan di layar kalian. Oke, kalau ini udah kita tambahin teman-teman, nanti ya seharusnya belum ada apapun ya karena player text-nya masih kosong, kita belum mengetikkan apapun. Nanti rencana bakal ada di sini, muncul di bagian sini teman-teman ya. Kita bisa mengetikkan sesuatu sampai bagian ya sampai seterusnya lah ya. Apa yang muncul di sini kalian bisa ketikin sama. Oke. Sementara kita tutup dulu, habis itu kita lanjutin di bawahnya teman-teman ya. Ada petunjuk alias info di sini teman-teman. Kalian bisa bikin aja pakai small font. Kita bikin yang kecil aja ya teman-teman. Misal ada petunjuk type the virus name and press enter. Oke, tinggal kasih true dan juga warnanya apa. Misal di sini white. Terus tinggal kita bleed lagi. Oke. Info dan kita taruh dia paling bawah teman-teman, Y-nya sekitar 520. Oke. Jadi hasilnya bakal kayak gini, teman-teman. Oh, silakan bisa kalian lengkapi kalau belum semuanya ya. Itu dia, murut dari atas sampai paling bawah ini. Oke, kayak gitu teman-teman. Buat part 2 ini gimana? Masih ada yang error? Oke. Dicoba satu persatu teman-teman dicek aja ya. Sekali teman-teman udah bisa menampilkan satu teks ini ya tinggal di apa ya? Ya copy paste aja lebih cepat teman-teman ya untuk menampilkan yang tulisan-tulisan yang berikutnya sampai paling bawah. Oke, terkhusus yang ini kotak tadi agak berbeda teman-teman. Terdiri dari dua kotak. Oke, selamat buat teman-teman yang sudah menyelesaikan part 2 ini dengan menampilkan seluruh teks yang ada di layar game kita, teman-teman. Oke, kalau udah saatnya kita lanjut ke part yang ketiga.